Halo teman-teman, saya Kadek Linda Purniasi dengan NIM 223386 Universitas Primagraha. Kali ini saya akan membahas dua materi mengenai bisnis internasional. Yang pertama, definisi, histori, dan background bisnis internasional, dan yang kedua, globalisasi dalam bisnis internasional. Definisi, histori, dan background bisnis internasional. Yang pertama ada definisi bisnis internasional. Nah, bisnis internasional merujuk kepada semua aktivitas komersial yang melibatkan dua atau lebih negara. Nah, ini mencakup perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, investasi lintas batas, dan aliansi strategis dengan perusahaan dari negara lain. Berikut beberapa definisi bisnis internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Alan M. Luckman dan Richard M. Hodges, bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi yang terjadi lintas batas negara untuk memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi. Menurut Donald A. Ball, bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara, yang mencakup perdagangan internasional, perusahaan manufaktur di luar negeri, dan industri jasa yang berkembang di bidang transportasi, pariwisata, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Nah, menurut Charles W. Hale, perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Nah, yang kedua ada histori bisnis internasional. Sejarah bisnis internasional dimulai dengan adanya perdagangan antar pulau-pulau dan wilayah geografis yang berdekatan. Pedagang Venezia dan Yunani sudah aktif bertransaksi di luar negeri sejak zaman dahulu. Di abad ke-19, perusahaan-perusahaan Amerika mulai menanamkan modal dan melakukan operasi di luar negeri. Misalnya, General Electric mulai menanamkan modal di luar negeri pada tahun 1919 dan General Motors serta Chrysler melakukan operasi luar negeri pada tahun 1920. Nah, ketika Perang Dunia II usai, globalisasi ekonomi mulai berkembang pesat. Teknologi komunikasi, informatika, dan transportasi menjadi faktor-faktor penting dalam memudahkan transaksi lintas batas negara. Yang ketiga ada background bisnis internasional. Nah, globalisasi telah menyebabkan berkembangnya kegiatan bisnis internasional. Volume perdagangan total di seluruh dunia sangat besar, dan perekonomian dunia menjadi sistem tunggal yang saling bergantung. Tujuan utama dari bisnis internasional ini adalah untuk meningkatkan perekonomian suatu negara melalui ekspor dan impor barang dan jasa. Melalui perdagangan internasional, suatu negara dapat memperoleh akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar internasional yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonominya. Namun, bisnis internasional juga memiliki tantangan yang signifikan seperti menghadapi regulasi berbeda di tiap negara, memahami budaya dan perilaku konsumen yang beragam, serta mengelola resiko politik dan sosial. Dengan demikian, bisnis internasional merupakan kegiatan ekonomi yang kompleks dan dinamis, memerlukan strategi yang tepat untuk mencapai kesuksesan di pasar global. Yang kedua ada globalisasi dalam bisnis internasional. Nah, apa sih itu globalisasi dalam bisnis internasional? Nah, globalisasi dalam bisnis internasional adalah proses di mana negara-negara di seluruh dunia saling terhubung secara ekonomi, politik, dan sosial. Ini memungkinkan perusahaan untuk beroperasi di berbagai negara, menjual produk dan layanan mereka ke pasar global, serta berbagi teknologi dan pengetahuan. Nah, dampak globalisasi terhadap bisnis internasional. Ini yang pertama ada peningkatan transaksi. Globalisasi membuat perusahaan bisa melakukan lebih banyak transaksi dengan negara lain, meningkatkan volume perdagangan. Yang kedua ada akses pasar yang lebih luas. Nah, perusahaan bisa menjangkau konsumen di berbagai negara yang membantu meningkatkan pendapatan. Yang ketiga ada inovasi dan teknologi. Nah, dengan kemajuan teknologi ini memudahkan kolaborasi internasional dan mempercepat pengembangan produk baru. Yang keempat ada persaingan yang lebih ketat. Perusahaan harus bersaing dengan pesaing dari seluruh dunia yang mendorong mereka untuk lebih inovatif dan efisien.
Yang selanjutnya ada perubahan strategi bisnis. Nah, perusahaan perlu menyesuaikan strategi mereka agar sesuai dengan kondisi pasar dan budaya di negara lain. Selanjutnya ada tantangan dalam globalisasi. Yang pertama ada regulasi berbeda. Nah, setiap negara punya aturan yang berbeda sehingga perusahaan harus memahami dan mematuhi semua regulasi tersebut. Yang kedua ada resiko politik dan ekonomi. Nah, ketidakstabilan politik dapat mengganggu operasi bisnis di suatu negara tertentu. Yang selanjutnya ada perbedaan budaya. Nah, budaya yang berbeda itu bisa mempengaruhi cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen dan mitra bisnis. Selanjutnya ada keberlanjutan lingkungan. Nah, perusahaan kini dituntut untuk beroperasi secara ramah lingkungan dan bertanggung jawab sosial. Jadi kesimpulannya yaitu globalisasi membawa banyak peluang bagi perusahaan untuk tumbuh dan berinovasi, tetapi juga menghadirkan tantangan yang harus dihadapi. Nah, memahami dinamika globalisasi itu sangat penting ya agar bisnis internasional bisa sukses di era sekarang.